Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar para pecinta tahsin Al-Quran? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita melalui channel YouTube Dakwah Khadimul Ummah Channel dalam program Tahsin Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar dan berlatih Tahsin Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan nama ayat kursi. Ya, baik, walaupun saya yakin kita semua sudah hafal ayat kursi, namun alangkah baiknya ketika kita belajar Tahsin ini, mari kita sama-sama membuka Mushaf Al-Quran. Ya, silakan dibuka Mushaf Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Baik, sudah dibuka? Ya, kalau sudah, mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan ayat kursi. Kita potong ya, ayatnya supaya kita lebih fokus di dalam membahas ayat kursi ini. Baik, kita mulai dari potongan yang pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bahas Allahu, ya. Hati-hati dalam mengucapkan kata Allah, jangan sampai berubah dari bunyi A menjadi O. Misalnya Allah, bukan Allah tetapi Allah. Berikan penekanan atau nabroh kepada huruf lam bertasydidnya. Allah, ya. Allahu, ya, bukan Allah tetapi Allahu. La ilaha, la-nya dibaca dengan 4 harokat karena mad jaismun fasil, ya, dibaca dengan 4 harokat. Lalu illahu, kalau berhenti di situ maka hu-nya dibaca 2 harokat, illahu. Tapi kalau disambung tidak lagi, ya, langsung illahu wal hayyul qayyum. Nah, kita berikan perhatian khusus kepada kata al-hayyu, ya, al-hayyu. Perhatikan huruf lamnya tidak boleh dipantulkan dan alirkan sedikit saja, ya. Alirkan sedikit saja huruf lam itu karena dia memiliki sifat tawassul. Baik. Ya. Kemudian hanya berikan nabroh, penekanan suara karena huruf ha itu ada tasydid, ya. Ada tasydid di situ. Lalu kemudian ha, huruf ya, ya, maksudnya yang diberikan nabroh adalah ya-nya. Hayyu, ya, hayyu. Ada tasydid di huruf ya-nya. Lalu kemudian berikan ha sifat rokhawah dari huruf ya. Hayyu. Tekan tapi dialirkan, ya. Tekan tapi dialirkan karena dia punya sifat rokhawah. Baik. Demikian juga dengan al-qayyum. Al-qayyum berikan nabroh kepada huruf ya-nya karena dia mengandung tasydid. Lalu ya-nya berikan sifat rokhawah, mengalir bunyinya. Al-hayyul qayyum. Ya. Lanjut potongan ayat berikutnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, la ta'khudhuhu. La-nya dibaca 2 harokat, ya, dibaca dengan 2 harokat. Kemudian ta'khudhuhu, perhatikan ta. Ta ada hamzah sukun. Ta, jangan sampai terbaca ta, maka berubah menjadi huruf ain. Tapi ta, ya, ta. Nah, huruf hamzah itu punya sifat diantaranya adalah apa? Sifat jahar, kemudian sifat syiddah. Jahar, tidak ada napas yang mengalir ketika mengucapkan huruf hamzah. Lalu syiddah, ya, tidak ada suara yang mengalir ketika mengucapkan bunyi hamzah. Ta, ya. Ta'khudhuhu. Ya, perhatikan huruf zalnya. Kho huruf tebal, khu. Zalnya huruf tipis, senyumkan dulu.
Zu ya, zuhu. La ta'khudhuhu. Kita bahas huruf zal, ujung lidah kita berada di antara gigi muka atas dan gigi muka bawah. Keluarkan sedikit ujung lidah kita melewati batas gigi. Ya, la ta'khudhuhu. Ya. Hu-nya dibaca 2 harokat. Karena itu hukum bacanya adalah matsilah sughra atau matsilah qasirah. Ya, matsilah sughra atau matsilah qasirah. Baik. Lalu kemudian sinatun. Ada dhammatani bertemu dengan huruf wawu, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Sinatun ya, idgham dengungkan, kemudian suaranya masuk ke khayshum ya. Sinatun ya, sinatun ya. Huruf gunnah itu ya khayshum. Nah, kemudian jangan hanya sinatu, itu baru gunnah, baru apa idghamnya ya, belum gunnahnya. Sinatun wala naum. Nah, baik. Wala naum, naumnya dibaca dengan 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Karena itu adalah madlin atau madlayin. Ya, baik. Lanjutan potongan ayat berikutnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, lahu. Hu-nya dibaca 2 harokat, matsilah qasirah atau matsilah sughra. Kemudian ma-nya di situ adalah mad tabi'i. Kemudian fis samawati. Nah, berikan nabroh kepada sin-nya karena ada tasydid di situ. Fis samawati. Huruf sin itu punya sifat diantaranya apa? Diantaranya adalah rokhawah, mengalir bunyinya. Lalu kemudian mengalir nafas ketika mengucapkan huruf sin. Fis samawati. Ya, fis samawati. Fa. Ya, fa. Ada nafas yang mengalir juga ketika mengucapkan huruf fa. Fis samawati. Ya. Wa ma fil ardh. Kita fokus kepada al-ardh. Ada huruf ro yang dibaca sukun, didahului oleh huruf hamzah. Ya, dibaca fathah. Maka ro-nya dihukumi tebal ya, dibaca tebal. Ya. Tebal ya. Fil ardh, fil ardh. Lalu ada dhad. Huruf dhad itu punya sifat istitalah, punya sifat itbaq ya, punya sifat isti'la, di antaranya ada sifat ismat ya. Perhatikan dhad yang sangat menonjol ada sifat rokhawahnya sama istitalahnya. Ketika dia waqaf, perhatikan au ya, al-ard fil ard ya, fil ard tidak boleh dipantulkan karena tidak memiliki sifat qala. Baik. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Nah, perhatikan di sini ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf zal. Hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Lalu kemudian tekan, berikan nabroh kepada alladzi karena ada tasydid huruf lamnya. Lalu yashfa'u 'indahu. Perhatikan di huruf shin, yash, jangan yash tapi yash. Fa ya, senyumkan fa, fa'u ain. Ada huruf ain yang berurutan tapi dalam kata yang berbeda. Jangan sampai menyeret huruf yasfa'uin tetapi yashfa'u 'indahu. Ya, harus jelas bunyi ainnya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Hukum bacanya adalah ikhfa hakiki ya. Kemudian indahu, hu-nya dibaca dengan 4 harokat. Ini bukan mad jaiz munfasil tetapi adalah matsilah tawilah atau matsilah kubra. Iya. Illa bi'izni. Kita perhatikan di huruf zal sukunnya. Ya, perhatikan bi'izni. Zal mengalir bunyinya tetapi tidak mengalir napas ketika mengucapkan huruf zal. Bi'izni ya, bi'izni. Ya, haknya punya sifat rokhawah. Zalnya tidak boleh dipantulkan karena tidak memiliki sifat qala. Baik, lanjut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita fokus kepada ya'lamu ya. Ain punya sifat tawassut, alirkan sedikit bunyi ainnya. Ya'lamu ma. Baina lunak saja baina, jangan baina tapi baina ya. Baina. Ya, baik.
Aidihim, jangan aidihim, tapi aidihim ya. Aidihim, bukan aidihim. Wa ma khalfahum, khalfahum, kha itu huruf tebal, khal ya, lim, lam maksudnya bukan lim ya, lamnya tipis, khalfa, khalfa, fa-nya juga tipis. Senyumkan saja, fahum. Ya, lanjut. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Nah, coba kita perhatikan di wala yuhituna, ha ya, jangan sampai terbaca wala yuhitu, tapi wala yuhituna. Nah, kemudian ada to ya, tebal ya, puna, yuhituna, wala yuhituna bi syai'in. Di situ ada kasratani bertemu dengan huruf apa? Huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Min ilmihi, min ilmihi, ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf ain, hukum bacanya adalah izhar halqi, namun berikan ha tawassut dari huruf nunnya ya. Min, alirkan sedikit saja. Ilmihi hanya dibaca berapa? Dibaca dengan 4 harokat, bukan majais munfasil, tetapi ia adalah matsilah tawilah, matsilah tawilah, matsilah tawilah ya, atau matsilah kubra. Baik. Kemudian illa bima syaa. Sya itu mad wajib muttasil, dibaca dengan 4 harokat hingga 6 harokat ya. Mad wajib muttasil baik dalam keadaan dia sukun maupun dia wasal tetap dibaca dengan 4 hingga 5 harokat, 4 hingga 5 harokat ya. Baik, lanjut. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Nah, ra-nya perhatikan, ra-nya itu dibaca tebal, kul. Kenapa? Karena ra sukun didahului oleh huruf dibaca dhammah. Kursiyyu, sinnya senyumkan. Kursiyyu, berikan nabrah belakang suara kepada huruf ya karena ada tasydid di situ, lalu berikan hak rokhawah mengalir dari huruf suaranya dari huruf apa? Huruf ya. As-samawati, berikan nabrah kepada sinnya. Kemudian wal ardh sama dengan yang di atas, ra-nya tebal, kemudian dha-nya tidak boleh diqolahkan. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya. Ini potongan yang terakhirnya, wala yauduhu, bulatkan bunyi dhammahnya, wala yauduhu, jangan wala yauduhu, tapi wala yauduhu ya. Hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, perhatikan nih, aliyyul azim, situ ada ya sukun, ya bertasydid, maksud kami ya bertasydid, berikan nabrah ya, penekanan suara, lalu berikan sifat rokhawah dari huruf ya-nya. Wa huwal aliyyul azim. Baik, mari kita ulangi dari awal lagi, dari ayat kursi ini, supaya kita semakin bagus, semakin fasih dalam membaca ayat kursi. Baik, dari awal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, selesai sudah kita belajar ya, tahsin surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Mudah-mudahan ke depan kita semakin bagus dalam membaca ayat kursi ini, insyaallah. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.